Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ardiani. Saya calon pegawai negeri sipil Kementerian Perhubungan yang saat ini sedang melaksanakan LATSAR atau pelatihan dasar CPNS tahun 2025. Saya adalah anggota dari angkatan 39 kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas individu 1, agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar ASN dan pengalaman pembelajaran harian sinkronus maupun asinkronus. Yang pertama kita bahas adalah tentang nilai-nilai ASN yang dirumuskan dalam akronim berakhlak adalah pedoman dasar sikap dan perilaku seluruh aparatur sipil negara atau ASN di Indonesia. Nilai ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2021 sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk membentuk budaya kerja yang profesional, melayani, dan berintegritas tinggi. Nilai-nilai dasar ASN tersebut ada 7, yaitu yang pertama, berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, yang keenam adaptif, dan yang terakhir adalah kolaboratif. Berikut adalah gambaran tentang berorientasi pelayanan, yaitu ASN bekerja dengan semangat melayani, fokus pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat atau pengguna layanan. Contohnya berupa memberikan pelayanan terbaik dan solutif, cepat tanggap dan ramah, dan mengutamakan kepentingan publik. Yang kedua itu akuntabel. ASN bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam tugasnya, serta dapat mempertanggungjawabkannya secara transparan. Contohnya adalah jujur dan terbuka, bertanggung jawab atas hasil kerja, melaporkan pekerjaan dengan data yang akurat. Yang ketiga ada kompeten. ASN selalu belajar dan mengembangkan kapabilitasnya agar mampu memberikan kinerja terbaik sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya. Contohnya adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, inovatif dan produktif, dan profesional dalam bertugas. Dan yang keempat adalah harmonis. ASN membangun hubungan kerja yang sehat, menghormati perbedaan, dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Contohnya adalah menghargai sesama tanpa diskriminasi, membangun kerjasama tim, dan saling membantu dan menjaga hubungan dengan baik. Yang kelima ada loyal. ASN setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, pemerintah, dan pimpinan dengan menjunjung tinggi etika profesi dan organisasi. Contohnya menjaga nama baik instansi, tidak menyebarkan informasi yang menyesatkan, dan melaksanakan perintah dengan integritas. Yang keenam ada adaptif. ASN mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan bersikap terbuka terhadap inovasi dan perbaikan dalam menjalankan tugas. Contohnya cepat belajar hal baru, siap menghadapi tantangan, dan fleksibel dalam bekerja. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. ASN membangun sinergi dan kerjasama dengan pihak internal maupun eksternal secara terbuka untuk hasil kerja yang lebih baik. Contohnya adalah aktif menjalankan kerjasama lintas sektor, saling berbagi informasi dan sumber daya, dan yang terakhir terbuka terhadap masukan dan perbedaan pendapat. Berikutnya saya akan menceritakan tentang pengalaman pembelajaran harian atau e-learning, yaitu ada 2, secara sinkronus dan asinkronus. Sinkronus adalah metode pembelajaran yang berlangsung secara langsung dan waktu nyata, atau disebut juga dengan real time. Peserta dan pengajar terhubung secara bersamaan dalam waktu yang sama. Adapun kelebihan dan kekurangan sinkronus. Kelebihan yang pertama yaitu peserta bisa langsung bertanya dan berdiskusi sehingga komunikasi berjalan dengan baik, yaitu komunikasi antar peserta dan pengajar. Dan yang kedua, penjelasan materi secara langsung. Kekurangan sinkronus adalah yang pertama, membutuhkan koneksi internet yang stabil dan perangkat yang memadai. Yang kedua, terlalu lama menatap layar dan duduk selama sesi pembelajaran bisa menyebabkan kelelahan dan penurunan fokus.
Berikutnya ada asinkronus. Asinkronus adalah metode pembelajaran yang tidak mengharuskan pengajar atau peserta didik hadir pada waktu yang sama. Materi pembelajaran dapat diakses kapan saja dan di mana saja sesuai waktu dan kecepatan belajar masing-masing peserta. Berikut ada kelebihan dan kekurangan asinkronus. Kelebihannya yang pertama adalah fleksibel dengan waktu dan tempat. Yang kedua, mendorong peserta untuk belajar memahami materi sendiri. Kekurangannya adalah tidak ada komunikasi langsung antar pelajar atau peserta terhadap pengajar, sehingga pertanyaan atau diskusi tidak dapat ditanggapi secara langsung oleh pengajar. Yang kedua, tanpa penjelasan langsung dari pengajar, peserta bisa keliru memahami materi yang rumit. Itulah beberapa uraian tugas yang telah saya kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.